Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Pak Bro. Kita jumpa lagi di channel Tani Ligat 01, Mas Bro. Oke, Mas Bro, kali ini kita akan membahas tentang menanam jahe di areal terbuka ataupun di lahan dengan menggunakan bibit rimpang, Mas Bro. Di sini kebanyakan, Mas Bro, rekan-rekan kita mengolah lahan dengan cara membuat gulutan ataupun gundukan untuk tanam jahe, Mas Bro. Tanah yang sudah digemburkan dibentuk gulutan seperti ini, lalu dibuat paretan di kanan kiri, kemudian tanah diambil dan ditimbunkan ke tengah sehingga menjadi gundukan seperti ini. Cara ini lalu jahe ataupun rimpang jahe ditanam di atas gulutan seperti ini, Mas Bro, di atas gundukan yang sudah dibuat. Kalau menurut saya, Mas Bro, berdasarkan pengalaman dan pembelajaran selama ini, Mas Bro, cara ini kurang efisien, Mas Bro, karena gulutan yang kita buat ini tidak akan menopang dari hasil pembesaran ataupun banyaknya tunas rimpang jahe kita. Karena tanaman jahe ini, Mas Bro, berbeda dengan tanaman umbi-umbian yang lain, Mas Bro, seperti singkong, ubi, ataupun tanaman-tanaman umbi-umbian yang lain. Karena proses pembesaran rimpang dari tanaman jahe ini, Mas Bro, akar akan meresap ke dalam tanah, menjalar ke dalam tanah, dan akan muncul tunas yang tumbuh ke atas, lalu rimpang akan membentuk seiring munculnya tunas. Artinya rimpang akan mengikuti tunas yang lalu akan membentuk umbi, Mas Bro. Berbeda dengan singkong ataupun ubi jalar, Mas Bro, akar akan masuk ke dalam tanah yang gembur, kemudian akan membentuk umbi. Jadi perbedaan dua sistem pembentukan umbi ini tentu sangat mencolok, Mas Bro. Untuk itu cara tanam dan cara pengolahan tentunya tidak sama, Mas Bro. Untuk tanam jahe, Mas Bro, sebaiknya kita gemburkan tanah lalu kita buat barisan ke dalam. Disitulah letaknya ataupun bibit kita tanam, Mas Bro, seperti di sebelah ini, Mas Bro. Ini dari kanan kiri paretan ini, kanan kiri tanah maksud saya. Disinilah kita tanam bibit rimpang jahe kita, Mas Bro. Kalau kita menggunakan cara seperti ini dan kita tanam di atas gulutan seperti ini, Mas Bro, ini kurang pas. Sekali lagi, karena proses pembentukan umbi akan mengikuti tumbuhnya tunas, Mas Bro. Jadi apabila kita tanam di bawah seperti ini, sedangkan gundukan ataupun gulutan dari tanah kita ini berada di tengah-tengah barisan tanaman jahe. Jadi di paret inilah, seperti paret inilah kita akan meletakkan bibit, Mas Bro. Jadi ketika tanaman jahe kita sudah berusia 3 bulan, barulah kita bongkar gundukan tanah yang di tengah ini dan kita timbunkan ke tanaman jahe kita, Mas Bro. Jadi gundukan ini nanti akan menjadi barisan tanaman jahe kita ini akan membentuk gundukan sehingga pembesaran rimpang dan tumbuhnya tunas akan lebih cepat, Mas Bro. Tetapi kalau kita tanam di atas gundukan seperti ini tentu akan kurang maksimal, Mas Bro, karena tumbuhnya tunas akan ke atas sehingga pembentukan umbi ini akan kecil sekali karena jarak antara tanah dan tunas ini tentu sangat tipis sehingga pembesaran umbi tidak maksimal, Mas Bro. Sekali lagi, Mas Bro, sebaiknya kita bentuk seperti ini dan gundukan berada di tengah, Mas Bro, bukan di atas gundukan kita letakkan bibit kita, Mas Bro. Jadi pengalaman ini, Mas Bro, sudah kita lakukan dan kita bandingkan hasilnya, Mas Bro. Ternyata membuat cara seperti ini, menanam tanaman jahe ini, umbi jahe ini akan lebih baik ketika dia panen, Mas Bro. Hasilnya, Mas Bro, bisa 2 kali lipat lebih baik daripada yang kita tanam di atas gundukan seperti ini. Karena ketika tanaman jahe kita bertunas, tunas akan lari ke atas seiring pembentukan umbi melalui tunas, Mas Bro. Beda dengan singkong yang turun ke bawah akarnya lalu membentuk umbi. Jadi sistem penanamannya pun harus kita bedakan, Mas Bro. Oke, Mas Bro.
Semoga bisa menjadi barometer kita, Mas Bro. Sekali lagi, Mas Bro, berdasarkan pengalaman saya, kita tanam di atas gundukan seperti ini hasilnya kurang maksimal, Mas Bro. Hasil rimpangnya kurang besar, dan juga proses munculnya tunas kurang baik ataupun sedikit, Mas Bro. Kalau sudah seperti ini, Mas Bro, kita tanam di paretan, ya di tengahnya ada gundukan. Lihat saja nanti, Mas Bro, praktekkan dan lihat hasilnya, Mas Bro, dan bandingkan mana yang lebih baik, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Tani ligat bukan menggurui, hanya berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini, Mas Bro. Semoga ini bisa menjadi barometer kita para petani, Mas Bro, agar terus berbagi pengalaman tentang tata kelola pertanian guna mencari solusi dan hasil yang baik, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jangan lupa like dan subscribe-nya pada channel ini, Mas Bro, sebagai bentuk support kita sesama petani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.